Ustaz Tabika Hasan LCMA. Kira kepada Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sudahnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para imam, lajnah para imam, para alim ulama, pimpinan dan tokoh masyarakat, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita hari ini puasa yang ke-14, 15. Ada sebagian yang sudah berjalan 16. Dan alhamdulillah, sebagaimana kita maklum, bulan puasa ini adalah bulan yang penuh dengan keagungan, keberkahan, dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Kalau dihitung-hitung sampai dengan 40 lebih dari keistimewaan dan kelebihannya, sehingga sisa yang kita mungkin akan dapat sekitar setengah bulan kemudian ini, bulan ini akan pergi meninggalkan kita. Karena itu jangan kita butuh, jangan sampai menyimpang, jangan sampai berleha-leha. Karena perintah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak berleha-leha. Yang berleha-leha, yang berjalan dengan santai itu adalah mencari dunia. Allah pakai kalimatnya dengan famshu fi manakibiha, berjalanlah santai di muka bumi, di seluruh penjulunya. Tapi pada sisi berjalan menuju kepada Allah, maka dipakai kalimatnya dengan Fafirru ilallah inni lakum nadhirun mubin. Maka berlarilah kalian kepada Allah, tidak boleh berleha-leha, karena kita dikejar oleh kematian yang berjalan beriringan dengan kita. Sesekali dia akan merampas kita dan tidak akan bisa berlepas diri dari kematian. Fafirru ilallah, segera. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath: sadaqatin jariyah, ilmin yuntafa'u bihi, waladin shalihin yad'u lahu. Kalau sudah mati, habis kesempatan bagi kita. Dan ada bagi kita hanya 3 perkara: sedekah yang terus mengalir pahalanya, ilmu yang bermanfaat diamalkan oleh kita dahulu dengan ilmu kita, lalu diamalkan oleh orang lain yang kita ajarkan, itu mengalir. Kemudian anak yang saleh yang berdoa kepada kita. Jadi fafirru ilallah, bersegera berlari menuju kepada Allah. Kemudian ada jalan yang perlahan-lahan, tidak boleh tergesa-gesa, bukan perlahan, dia antara perlahan dengan cepat. Itu dipakai kata sa'yun, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ya, bersegera tapi tidak cepat-cepat, tidak berlari, dengan penuh kewibawaan. Bersegeralah menuju kepada zikrullah,
wadarul bai', dan tinggalkan jual beli. Jadi bulan suci Ramadan 14 hari ke depan ataupun 15 hari ke depan akan selesai. Karena itu harus peduli betul kita terhadap keistimewaan kelebihan yang tidak kita dapat pada bulan yang lain. Pertama, bulan itu adalah bulan agung. Kedua, bulan itu berkah. Cepat kita itu. Yang ketiga, bulan itu dipilih oleh Allah untuk diturunkan Al-Quran. Yang keempat, bulan itu dipilih untuk menjadi bahagian puasa wajib dari umat Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, bulan itu ada satu malam yang namanya malam Qadar, malam keagungan, di mana malam Qadar itu punya 3 kelebihan sehingga menjadi 7. Ya, itu khairun min alfisah, turunnya para malaikat mengatur segala urusan termasuk Jibril, dan siapa yang menghidupkan malam itu maka dia akan selamat sampai dengan terbit fajar. Itu sudah 7. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang 10 yang awalnya itu rahmat, 10 pertengahan dalam maghfirah, 10 yang akhir itu adalah itu minan nar. 10 itu sudah tambah 3. Bulan Ramadan ini Bapak Ibu sekalian dibukakan selebar-lebarnya pintu surga, ditutup rapat-rapat pintu neraka, dibelenggu syaitan. Sudah 13. Itu kelebihan bulan Ramadan. Kita itu banyak sekali. Bulan itu puasa ini hanya amal yang dikatakan oleh Allah untukku dan aku yang akan memberi balasannya. Karena Allah katakan untukku. Kalau yang lain mungkin ada ke arah yang lain, tidak. As-sawli 14. Ana jizibihi, aku yang akan memberikan balasannya. Dari 15. Kemudian apa saja yang diberikan itu? Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ditanya kepada para ulama, para ajillah, para aulia, apa yang mereka lakukan ketika di dunia sehingga diberi balasan mala in ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Mereka berpuasa ketika di dunia dulu. Ini sudah 16. Kemudian sidang jamaah yang dirahmati Allah, aroma mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih harum dibandingkan wangian kasturi. 17. Pada bulan puasa Allah Subhanahu wa taala tambahkan rezeki orang mukmin. Pada bulan puasa Allah terima doa, karena itu adalah doa, bulan untuk berdoa lebih dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Karena Allah selip di situ, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Kemudian bulan Ramadan ini adalah bulan yang setiap malamnya akan mengeluarkan seruan, ya baghil khair akthiru atau akthir, wa ya baghil syarr aqsir. Hai pelaku kebajikan atau penuntut kebajikan, perbanyaklah pacu. Itu diseru setiap malam. Tapi bagi pelaku kejahatan dikatakan hentikan, karena berat sekali tanggungannya. Kita melanggar bulan yang lain, dosanya itu tidak sama dengan bulan Ramadan. Sudah 21 dan banyak, sampai dengan 45 hari, bahkan 50 kali itu. Nah, salah satu dari
kelebihan bulan Ramadan, Rasulullah mengatakan bahwa syahrul muwasat, dia adalah bulan kepedulian. Maka untuk siapa kita peduli, itu pertanyaannya. Peduli pertama untuk diri kita sendiri, karena kita fokus. Yang kedua, peduli kepada tetangga kita, peduli kepada orang yang membutuhkan, terutama dalam pandangan kita fakir dan miskin. Peduli kita kepada masjid, peduli kita kepada fisabilillah. Ya, secara umum kita peduli dengan bulan suci Ramadan. Tapi ada sesuatu yang harus kita peduli, mesti masuk di dalam hari kita, menjadi daftar paling utama. Karena orang pikir ini tidak ada hubungan dengan bulan Ramadan. Walaupun kalau ditanya apakah ini wajib kita lakukan, wajib di luar Ramadan, di dalam Ramadan. Tapi hadirnya kepada kita secara khusus sangat dituntut dalam bulan Ramadan itu yang tidak kita ketahui atau luput dari perhatian kita. Apa itu? Peduli kepada ayat suci Al-Quran yang mengarahkan kita berbakti kepada ibu bapa kita. Ada di bulan puasa, ada. Allah berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Orang-orang yang tidak sanggup berpuasa, maka dia mengeluarkan fidyah berbentuk makanan bagi orang-orang miskin. Tidak ada kadarnya. Tawabitnya adalah kenyang, karena disebut makanan bagi orang miskin. Lalu ulama berbeda pendapat, dikiaskanlah kepada yang lain. Ada yang mengatakan setengah qadah atau setengah sah. Baik mazhab Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian mazhab Ahmad bin Hanbal, dan sebahagian dari mazhab Imam Syafi'i. Kecuali dalam mazhab Imam Syafi'i mayoritas mengatakan satu mud, karena setengah qadah itu adalah 2 mud. Satu mud itu satu tangan begini, 2 dilengkapi, itu satu mud. Jadi kalau satu sah itu 4 kali dibuat demikian. Bagi tangan yang tidak terlalu besar dan tidak pula terlalu kecil tapi dewasa. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Lalu siapa orang yang tidak sanggup berpuasa ini? Mereka adalah asy-syekh al-haram wal mar'a al-ajuz. Orang laki-laki yang telah sepuh tua, orang perempuan yang sudah manula. Itu ahli tafsir semua bilang seperti itu. Nanti ada lagi, sementara para fuqaha yang juga ahli tafsir mengatakan selain daripada orang tua, orang yang telah sepuh usianya, baik laki-laki maupun perempuan, orang yang sakit termasuk dia tidak sanggup berpuasa karena la yurja bara, tidak akan sembuh. Diharap tidak sembuh. Siapa bilang tidak sembuh? Medis yang muslim, bukan medis orang. Kalau medis orang kacau juga ya, kayak di Iran ada disinyalir agen Mossad masukkan implan dalam gigi para pejabat teras Iran, sehingga kemanapun dia sembunyi itu akan terdeteksi karena dalam dental gigi itu dimasukkan. Lalu kemudian diarahkan semua pejabat-pejabat dan panglima militer dan pejabat serasnya itu untuk rutin memeriksa gigi. Dalam gigi lubang itulah yang dimasukkan, sehingga dalam serangan pertama bisa membunuh sampai dengan 400 daripada pejabat teras. Semalam sudah dapat info Ahmad Jinedan itu selamat.
Kemarin kan masih hoax-nya banyak, AI-nya banyak. Semalam terkontak di sana. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang yang dia divonis oleh dokter dia tidak akan sembuh. Nah, jadi dia bukan dikotor. Kalau bisa sembuh nanti kotor. Misalnya disakit nih, itu masuk dalam ayat "Man kana minkum maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra." Orang-orang yang sakit atau sedang dalam safar, maka dia boleh tidak berpuasa, lalu kemudian di hari lain selain puasa dia mengqadanya seberapa jumlah yang dia tinggalkan dari hari-hari puasanya. Itu orang sakit yang diharapkan sembuh. Tapi kalau yang tidak diharapkan sembuhnya lagi atau tidak ada harapan sembuh, bahasanya itu dia nanti bayar fidyah. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang sedang safar, tidak pernah berhenti safar. Hari ini dia berjalan, besok dia berjalan, kemudian berjalan terus dalam safar. Jadi ada masyarakat bagi dia. Dia juga boleh membayar fidyah. Kemudian ada orang yang menyusui dan hamil ibu-ibu, maka juga bayar fidyah kalau dia khawatir terhadap calon bayi dan kandungannya. Tapi kalau dia khawatir terhadap dirinya, dia mengqadha saja, kata Abu Hanifah. Dalam 3 mazhab yang lain disebutkan, maka dia mengqadha sekaligus membayar fidyah. Jadi bulan ini mudah bagi agama kita. Nah, sedang yang ada di rahmat Allah, yang utama siapa tadi? Orang tua laki-laki dan perempuan. Nah, siapa orang tua laki-laki dan perempuan ini? Orang yang sepuh umurnya. Itulah dia orang tua kita, ibu bapak kita. Maka kita peduli. Bila Allah peduli dengan bulan Ramadan terhadap mereka. Yang puasa ini tadi kita katakan berdasarkan hadis Al-Qudsi, "Fas-shaumu li wa ana ajzihi." Puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan balasannya. Lalu puasa itu wajib, puasa itu salah satu rukun daripada rukun Islam yang 5. Berarti sangat ketat. Tapi dalam ketatnya Allah dengan rahmat dan kemurahannya itu mempertimbangkan orang tua kita yang tidak sanggup puasa dan dosa puasa, bayar fidyah. Tapi orang tua saya, ibu bapak saya tidak ada kemampuan, miskin. Kalau gitu bayarkan oleh saya juga miskin. Kalau gitu tidak usah bayar apa-apa. Tidak perlu puasa dan boleh juga tidak bayar fidyah. Karena untuk sendiri aja tidak cukup. Nah, Allah peduli terhadap orang tua kita sampai ketika itu. Karena itu kita pun seharusnya tahu bahwa bulan suci Ramadan, kepedulian kita pertama sekali adalah untuk kedua orang tua kita. Karena Nabi mengatakan, "Wa Ramadan syahrul puasa." Itu dengan bahasa saya karena hadisnya panjang. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir yaumin min Sya'ban, faqala ayyuhan nas qad adallakum syahrun 'azimun mubarak wa huwa syahrul puasa. Nanti di tengah hadis setelah diserang dengan hal-hal yang lain tentang kelebihan Ramadan juga. Jadi bulan kepedulian. Nah, peduli yang pertama kita tentu kepada orang tua kita. Apa yang harus kita peduli terhadap orang tua kita? Yaitu
penuhi semua kebutuhannya. Gizinya, nutrisinya, kebutuhan pakaiannya, kebutuhan tempat tinggalnya, kebutuhan semua. Ya. Tempat tinggal, WC, kesehatan, obat-obatan, semua menuhi. Tanya pada orang tua kita. Yang kedua adalah jadilah teman sharing bagi keduanya. Masuk rumah, ada dipanggil sama orang tua, siapa tuh? Ke tuanya, kita tidak jawab pada orang tua kita. Sedang gelisah, takut, khawatir, karena semakin tua, semakin sepuh, semakin menjadi anak-anak kembali. Dengan kegelapan saja, dia sudah takut. Dengan suara angin yang berhembus menerpa kisi-kisi daripada jendela rumah, mengeluarkan suara, itu juga ketakutan. Apalagi terdengar tetangga sebelah semalam sudah dicongkel rumahnya sama maling. Ada kabar dan informasi anak-anak yang balap liar terkapar kecelakaan lalu lintas, menabrak orang lain yang tidak bersalah sedang lewat. Jangan-jangan anakku nanti juga ditabrak seperti itu. Khawatir. Didengarnya dari berita dan pembicaraan orang lain tetangga sebelah, gawat kali sudah selama ini begal banyak di jalan. Gelisah membuat kita. Maka ketika kita lewat di depan biliknya ditanya, siapa tuh? Siapa tuh? Jangan tunggu ditanya 2 kali. Bila perlu jangan tunggu ditanya yang permulaan sekali. Tapi begitu masuk ucapkan salam kepada ahlul bait, lalu segera hampiri biliknya. Ucapkan salam sekali lagi. Assalamualaikum, maaf ayah, baru aja pulang dari kantor, baru aja pulang dari masjid. Assalamualaikum, maaf ayah, izin sudah azan asar ke masjid sebentar, boleh ayah? Ya, begini, hati-hati. Bangga orang tua. Anda gelisah. Suara azan mendayu-dayu. Dia ingin sebagaimana kita masa kecil, nah lari-lari sudah azan, ayo boleh salam. Nah pikirannya adalah sehebat apapun, setua apapun kita, dalam bayangannya adalah anak-anaknya yang masih SD dan SMP. Begitu kita datang, itu sekali hadir sehingga segan sama kita. Hadir jabatan kita, hadir sebagai pimpinan rumah tangga kita ini dalam pikirannya. Begitu hadir rasa segannya cukup besar sehingga takut dia menegur kita. Apalagi ada jabatan di dalam masyarakat, yang dalam kekuasaan, orang tua kita. Maka jumpa nih, mak, ayah, salam, ambil tangannya cium, letakkan di atas kepala kita, mak, doa biar berkat selalu anakmu ini stabil umurnya. Stabil, doakan yang kedua, tapi doa belum. Luar biasa dia senang. Tidak ada satu hak daripada makhluk Allah SWT, terutama manusia, yang diikat bergandengan dengan hak al-uluhiyah dan rububiyah selain Nabi dan Rasul Allah, kecuali kedua orang tua kita. Pak De, mau keluar Pak Cik sebentar, itu kita ngomong ke belakang. Mau keluar Pak Cik sebentar, geser dah, jam benci geser-geser. Tidak apa-apa geser-geser, atau ambil terus nih. Tangga pun baik kami. Ini cok jadi geser tidak mengenal baju kabar ya, benar. Tapi jangan hilang STNK-nya sama buku mobil dia sudah masuk ke tempat pegadaian. Kira-kira seperti itulah. Kalau hidup seperti itu maka aman, enak, aman, tenang. Kita sempat ribut-ribut hanya gara-gara datang dulu, dan viral kacau. Gimana pemahaman kita terhadap? Cobalah saling menghargai.
Kadang-kadang yang kita marahi itu adalah teman ayah kita. Dari dulu kita tidak tahu seberapa jauh rahasia di antara mereka. Mungkin ayah kita di tangannya ada bisul, tangan sebelah sini kena parang atau kena gosokan dulu dia pakai akan kelapa yang dibakar. Panas betul tuh, gosokin muka begini, ada ayam di depan. Pokok ayamnya terbakar tangan kita, kaget. Rupanya ayah kita behol, BAB, tidak ada yang bersihkan. Godah di mana itu, diambil daun pisang sedikit, digosok ke rumah kawannya. Ketiram jadi, ketiram itu, katanya kawan. Sampai dibersihkan kotoran ayah kita sambilan mereka ketawa-ketawa. Bisa terjadi tidak? Orang mereka masih SMP kok, mandi di dalam saluran tidak pakai apapun, selembar benang hanya tutup benangnya dengan satu tangan kiri. Cibung Eropa. Ya, ketika kena air berupa mini aduh kena kawan, jadi kena kawan rumah itu jalan hilang. Tahu kita rahasia sampai setingkat seperti ini. Jadi berbakti kepada kedua orang tua. Tapi kalau kita tidak demikian, kadang-kadang jatuh. Dosa kita seakan langsung pada orang tua. Nabi pernah katakan begini. Ya. Ada lelaki yang sangat jelek perilakunya, perangainya, apa itu? Rasulullah katakan dia mencaci kedua orang tuanya. Sahabat tanya, apakah mungkin ayashkumur rajulu walidayhi, seorang memaki kedua orang tuanya? Kata Rasul, mungkin. Bagaimana polanya? Dan itu terjadi dalam kehidupan. Syatama ar-rajulu aba rajulin fasyatama abahu wa sabba ummah. Seorang lelaki mencaci ayah lelaki yang lain. Lalu lelaki yang lain ini balas mencaci ayahnya dan memaki ibunya. Padahal syakmur rajuli abawai. Itulah seorang lelaki mencaci dan memaki kedua ibu bapanya. Ini hati-hati sekali. Jadi bulan suci Ramadan ada di sana orang tua kita disebut di dalam ayat, berbuat baiklah kepada keduanya, penuhi segala kebutuhannya, kemudian jadilah temannya, ya, untuk share, jangan sampai beliau kesepian. Kalau telah tiada, doakan dia. Hidup pun selalu doakan. Kalau ada hidup, kalau jauh dan kita telepon sebentar-bentar bisa pulang. Setiap hari usahakan ada telepon, mama gimana? Baik. Kalau bisa pagi telepon, sore telepon, malam telepon, walaupun hanya tanya kabar. Karena orang tua itu kadang-kadang sedang tidur, kita pikir nanti bangun tidur baru makan, biarkan dalam kamar sendiri. Rupanya ketika kita mau kasih makan sudah keras ya. Tak perlu menang. Ingat, orang yang meninggal sendiri boleh jadi syaitan memberikan penerangan terhadapnya bagaimana jalan menuju kepada kesempurnaan, padahal ditipu oleh syaitan. Hati-hati itu. Kita sebentar-bentar kita tanya, tadi ya sudah ketarik kecil, tanya dia bapak-bapaknya dah cekik. Harus ada orang. Sampai seperti itu kita harus peduli kepada orang tua. Begitu kita lihat orang tua kita tidur, nafasnya teratur, saya tidur. Alhamdulillah ya Allah, sehatkan saya. Pergi kita sebentar, pulang sebentar. Sambil jalan kita berdoa, ya Allah, maaf sehatkan, aku masih ada urusan. Pulang nanti itu dulu kita lihat. Nafasnya bagus. Alhamdulillah, Allah terima kasih untuk jaga saya. Saya yang ada memang begitu saya buat. Pulang dulu ya. Kadang-kadang ditegur. Ya. Bikin terus kenapa dah pulang lama-lama sekali sambil tidur boleh tegur. Yang minum doa. Ya.
cari keredaannya. Kapan lagi? Nanti ketika ada nyesal. Bulan Ramadan nilainya sangat besar, doanya tembus sampai ke aras Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi di antara kelebihan bulan suci Ramadan, bulan suci Ramadan adalah bulan kepedulian. Kepedulian kita yang paling utama, dan yang pertama adalah kepada kedua orang kita atau salah satu dari kedua. Terima kasih. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.